Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin dan muslimah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama berusaha mendekatkan diri kita kepadanya dengan cara mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga usaha kita untuk belajar ilmu agama diberi kemudahan oleh Allah untuk membuahkan ilmu yang bermanfaat, dan diberi kemudahan pula kepada kita untuk mengamalkannya dan mendakwahkannya kepada umat Islam pada umumnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah kita mulai pertemuan hari ini akan mengkaji sebuah buku kecil yang berjudul Ashru Rakaiz fi Tarbiyatil Abna, 10 kaidah dalam mendidik anak. 10 kaidah mendidik anak, sebuah karya Al-Ustadz Ad-Doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala. Sebuah karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala. Naam, kita insyaallah berusaha untuk membaca sedikit demi sedikit risalah ini. Semoga dengan demikian kita bisa memahami dengan baik seluruh kaidah yang disampaikan oleh beliau hafizahullahu ta'ala. Naam, risalah ini beliau awali dengan menyampaikan muqaddimah, yang mana pada muqaddimah ini beliau menyampaikan hal-hal yang sangat penting untuk kita ketahui bersama, kita ingat bersama sepanjang hayat kita, yaitu beliau mengingatkan bahwa anak-anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah amanah yang sangat besar. Amanah yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana salah satu karakter seorang mukmin adalah menjaga amanah, menunaikan amanahnya sebaik-baik mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 32, ketika Allah menceritakan atau menyampaikan sifat-sifat hamba yang beriman, yang mereka adalah ahli surga. Di antara ciri-ciri orang beriman adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan mereka adalah orang-orang yang menjaga amanah-amanahnya
dan menjaga janji-janjinya. Ayat itu menunjukkan bahwa kita sebagai hamba mukmin dan mukminah, sebagai bentuk atau bukti kualitas iman yang baik, begitu pula sebagai salah satu tanda jika iman kita itu baik adalah dengan kita menjalankan, melaksanakan dan menunaikan amanah yang kita pikul. Dan sekali lagi di antara amanah terbesar yang Allah titipkan kepada kita adalah putra-putri kita semuanya. Dalam surat Al-Anfal ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah yang kalian pikul sedangkan kalian mengetahui. Ayat tersebut juga mengingatkan kepada kita agar kita tidak berkhianat, agar kita tidak meremehkan atau bahkan menyia-nyiakan amanah yang dipikulkan oleh Allah di pundak kita semuanya. Itu pertama yang beliau sampaikan kepada kita, yaitu kita diingatkan agar melaksanakan amanah ini sebaik mungkin, agar mengingat bahwa putra-putri kita itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian beliau mengingatkan poin yang kedua di muqaddimah risalah ini, yaitu anak-anak kita, putra-putri yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, memiliki hak-hak yang harus kita tunaikan. Mereka memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak itu sebagai karunia yang besar, begitu pula Allah menjadikan anak-anak itu sebagai tanggung jawab yang besar pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 49, "Lillahi mulkus samawati wal ard." Milik Allah semata semua kerajaan yang ada di langit dan di bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa saja yang dikehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah memberikan mauhibah, memberikan karunia kepada siapa saja yang dikehendaki berupa anak wanita, dan memberi karunia kepada siapa saja yang dikehendaki berupa anak laki-laki. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengatakan, kama annahu wahabal aba hadhihi ni'matal azimah, sebagaimana Allah memberikan kepada orang tua nikmat yang besar ini, karunia yang besar ini berupa anak-anak, fa innahu qad tamanahum 'alaiha, maka Allah pun menjadikan anak-anak itu sebagai tanggung jawab yang besar pula di pundak orang tuanya. Wa aujaba 'alaihim huquqan wa wajibatin, dan mewajibkan bagi orang tua itu untuk menunaikan hak-hak anaknya sebagai kewajiban mereka. Naam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang sangat penting untuk kita ketahui, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak itu sebagai tanggung jawab yang tidak boleh diremehkan, tanggung jawab yang harus kita laksanakan sebaik-baiknya. Di antara perintah Allah kepada kita untuk menjalankan tanggung jawab ini sebaik-baiknya adalah firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian
dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Yang mana api neraka itu bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu-batuan. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di atas neraka itu ada malaikat-malaikat yang tegas dan kuat. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah membangkang, tidak pernah menyelisihi perintah Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu melaksanakan semua yang diperintahkan kepada mereka. Ayat ini merupakan salah satu ayat menjadi dasar utama yang mengingatkan dan memerintahkan kita untuk melaksanakan kewajiban sebagai orang tua untuk mendidik keluarga kita, khususnya mendidik anak-anak kita. Di mana disebutkan dalam tafsir At-Tabari, perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan ayat tersebut, yaitu makna firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa makna ayat tersebut? Dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, allimuhum wa addibuhum. Ajarkanlah kepada mereka ilmu yang bermanfaat, wa addibuhum, dan ajarkanlah adab, ajarkanlah tata krama, ajarkanlah sopan santun, akhlak yang terpuji kepada anak-anak kalian. Naam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah lewat itu semuanya adalah dalil-dalil dari Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, memerintahkan kita semuanya untuk melaksanakan dan menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua sebaik-baiknya. Disebutkan setelah itu oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalil-dalil dari hadis terkait dengan kewajiban semua orang tua untuk mendidik anaknya. Di antara hadisnya adalah sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sangat masyhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian atau semua kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan kalian semuanya akan ditanya tentang apa yang dia pimpin, akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Kemudian kelanjutan hadis itu Rasulullah SAW menjelaskan, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Pemimpin adalah seorang pemimpin, dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyat-rakyatnya. Warrajulu ra'in fi ahlihi. Seorang laki-laki, seorang suami adalah pemimpin di keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban tentang keluarga yang dipimpinnya. Selanjutnya, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan seorang istri juga seorang pemimpin yang mengelola rumah suaminya. Wahia mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia pun akan dimintai pertanggungjawaban tentang tanggung jawabnya tersebut, tentang kewajibannya tersebut. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi, dan seorang pembantu, dia adalah pemimpin atau dia adalah orang yang bertanggung jawab menjaga harta tuannya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia pun akan dimintai pertanggungjawabannya tentang apa yang diamanahkan kepadanya. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ketahuilah, kalian semua itu adalah pemimpin, dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawabannya tentang apa yang dia pimpin. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa kita semuanya memiliki tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tanggung jawab itu akan ditanya, akan kita
pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis itu secara tekstual Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang suami menjadi pemimpin bagi keluarganya, bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Begitu pula seorang istri, seorang ibu, dia adalah seorang yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarga yang ada di rumahnya. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Bahkan disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam Tuhfatul Maudud. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, qala ba'du ahli ilm, sebagian ulama mengatakan, innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala yas'alul walida an waladihi yawmal qiyamah qabla an yas'alal walada an walidihi. Pada hari kiamat nanti Allah akan terlebih dahulu meminta pertanggungjawaban seorang tua terhadap anaknya sebelum Allah meminta pertanggungjawaban anak tentang orang tuanya. Fa innahu kama anna lil abi 'ala ibnihi haqqan falil ibni 'ala abihi haqqun. Karena sebagaimana orang tua itu memiliki hak yang harus ditunaikan oleh anak-anaknya, begitu pula sebaliknya anak itu memiliki hak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim dalam perkataannya tersebut mengingatkan, menyampaikan bahwa pada hari kiamat nanti kita sebagai orang tua dan anak-anak kita semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih dulu ditanya oleh Allah adalah kita sebagai orang tuanya. Bagaimana kita mengajarkan, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita. Itu yang akan terlebih dahulu ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum nanti Allah akan bertanya kepada anak-anak kita apakah mereka berbakti kepada kita, apakah mereka menghormati kita, apakah mereka memuliakan kita. Itu adalah pertanyaan Allah untuk anak-anak kita. Namun sebelum itu Allah akan terlebih dahulu bertanya kepada kita sebagai orang tuanya. Apa yang kita ajarkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita contohkan, apa yang telah kita korbankan untuk mendidik anak-anak kita. Naam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebih beberapa poin yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala dalam muqaddimah kitab ini. Intinya beliau mengingatkan tentang dua hal kepada kita semuanya. Yang pertama, bahwa anak-anak itu adalah amanah yang harus kita tunaikan, karena ciri-ciri orang mukmin adalah menjaga amanahnya dan melaksanakan amanah sebaik-baiknya. Yang kedua, beliau mengingatkan bahwa amanah berupa atau kewajiban dan tanggung jawab berupa mendidik anak-anak itu adalah tanggung jawab yang sangat besar, sebagaimana anak-anak itu juga merupakan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita membaca satu persatu kaidah yang beliau sampaikan dalam risalah ini. Naam, ar-rakizatul ula, kaidah yang pertama dalam mendidik anak, kata beliau, ikhtiyaruz zaujatis salihah, memilih istri yang salihah, mencarikan ibu yang salihah. Itu kaidah yang pertama. Jadi di antara hak yang harus kita tunaikan kepada anak-anak kita, ketika kita ingin menjadikan mereka sebagai anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal pertama yang harus kita tunaikan adalah mencarikan ibu yang salihah untuk mereka. Naam. Maka seorang muslim, seorang laki-laki, dia harus berusaha, bersungguh-sungguh mencari pasangan hidup yang baik, mencari istri yang salihah, istri yang sudah dikenal dia adalah seorang yang baik agamanya, seorang yang istiqamah,
dia adalah seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah seseorang yang melaksanakan perintah-perintah agama. Seorang laki-laki, seorang muslim harus bersungguh-sungguh mencari istri yang seperti itu. Atau jika kita adalah orang tua, maka kita mencarikan anak kita istri yang salihah. Kita membantu anak kita untuk menemukan jodoh seorang istri yang salihah. Kenapa demikian? Kata beliau, li'annaha satakunu 'aunan laka 'ala tarbiyatihim wa ta'dibihim. Karena istri salihah itulah yang akan menolong, yang akan membantu kita sebagai kepala keluarga untuk mendidik anak-anak kita. Wa tansyi'atihim atansyi'atas salihah, dan menjadikan mereka sebagai generasi yang salihah. Sebagaimana tadi sudah kita baca bersama, bahwa anak adalah tanggung jawab orang tua, yang terutama adalah tanggung jawab bapaknya, tanggung jawab ayahnya. Lah seorang ayah, seorang bapak, tentunya dia tidak merasa pede, tidak merasa saya sendiri bisa mendidik anak saya. Naam, karena saya misalnya sudah banyak belajar, saya sudah banyak pengalaman, saya sudah banyak membaca trik atau strategi mendidik anak yang baik, maka saya pede menjadi seorang pendidik yang baik. Tidak demikian. Karena seorang suami, dia memiliki banyak kesibukan, dia harus mencari nafkah dan seterusnya. Sehingga seorang suami, seorang kepala rumah tangga itu butuh sosok yang membantu dia untuk mendidik anak-anaknya. Dengan kata lain, seorang suami itu butuh pasangan hidup yang membantu dia dalam melaksanakan tanggung jawab, melaksanakan amanah dari Allah, yaitu mendidik anak-anaknya menjadi generasi yang soleh dan solihah. Istri seperti apa yang bisa membantu dia untuk menunaikan amanah tersebut? Tidak lain dan tidak bukan adalah istri yang solihah. Maka kaidah pertama di sini disampaikan oleh beliau, hak seorang anak adalah dicarikan ibu yang baik, dicarikan ibu yang solihah oleh ayahnya, agar ibu itu membantu ayahnya dalam mendidik mereka menjadi generasi yang baik. Kalaupun tidak demikian, kalaupun wanita yang solihah itu, kalaupun ibu yang solihah itu misalnya tidak sempat juga mendidik anak-anaknya karena sama-sama sibuk, bapak ibunya sama-sama sibuk, bapaknya yang soleh, ibunya yang solihah itu sama-sama sibuk, mereka tidak bisa mentarbiyah anaknya dengan maksimal misalnya, maka setidaknya jika ibu itu adalah ibu yang solihah, dia tidak merusak agama dan akhlak anak-anaknya. Itu sangat penting dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, fa innaha lan takun dararan alaihim fi dinihim wa akhlaqihim. Seandainya istri solihah itu tidak bisa mendidik anak-anaknya, maka minimal istri solihah itu tidak merusak agama dan akhlak anak-anaknya. Istri solihah itu tidak mencontohkan hal-hal yang buruk kepada anak-anaknya. Itulah pentingnya kenapa seorang muslim itu harus berusaha mencari pasangan hidup yang solihah. Kalau dia tidak bisa memberi yang baik, maka setidaknya dia tidak merusak, dia tidak memberi yang buruk kepada anak-anaknya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita sebagai laki-laki hendak mencari pasangan hidup, maka patokan utama dalam mencari pasangan hidup adalah seseorang yang baik agamanya. Atau jika kita adalah orang tua yang sedang mencarikan jodoh untuk anak laki-laki kita, maka patokan utama mencari pasangan yang baik untuk anak kita adalah dengan melihat agamanya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunkahul mar'atu li arba'. Seorang wanita itu dinikahi dengan 4 alasan. 5 liha. Yang pertama dengan alasan hartanya, karena dia orang kaya, dia orang berada. Wali hasabiha. Yang kedua karena status sosialnya, dia adalah orang terpandang, dia darah biru dan seterusnya. Yang ketiga wajamaliha,
karena wajahnya, karena parasnya yang cantik. Dan yang keempat, walidiniha, dan karena agamanya. Itulah 4 barometer yang umumnya digunakan oleh seorang muslim dalam mencari pasangan hidup. Kemudian di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadfar bidzatid din taribat yadaka." Maka menangkanlah wanita yang memiliki agama. Maksudnya, maka pilihlah wanita yang memiliki agama yang baik. Taribat yadaka, maka tanganmu akan beruntung. Maksudnya, maka dirimu akan menjadi orang yang beruntung. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa 4 standar, 4 tolak ukur, 4 barometer yang umum digunakan oleh seorang laki-laki ketika mencari pasangan hidup telah disebutkan oleh beliau, dan beliau menjelaskan yang terbaik, yang paling benar adalah dengan memilih wanita yang baik agamanya agar kita beruntung. Beruntung dari mana? Seperti dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak tadi. Wanita yang salihah membantu suaminya dalam melaksanakan kewajiban sebagai pemimpin, yaitu mendidik anak-anaknya. Naam. Kalaupun tidak bisa demikian, maka paling tidak istri salihah itu tidak merusak anak-anaknya. Itulah pentingnya memiliki pasangan hidup yang salihah. Naam. Dalam hadis yang lain, hadis yang sahih pula, diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Al-Mustadrak dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu al-jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man razaqahu Allahu imra'atan salihatan faqad a'anahu 'ala syatri dinih." Siapa saja yang Allah beri karunia berupa istri yang salihah, maka sungguh Allah telah membantu dia untuk menyempurnakan separuh agamanya. Allah telah membantu dia untuk memperbaiki separuh agamanya dengan cara Allah mengaruniakan kepadanya istri yang salihah. Falyattaqillaha fisyatril baqi. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah untuk melengkapi separuh agamanya yang lain. Hendaklah dia menjadi hamba yang taat kepada Allah agar separuh agamanya yang lain bisa terlaksana dan dia menjadi muslim yang agamanya sempurna. Nah, hadis tersebut senada dengan hadis sebelumnya, menjelaskan bahwa istri yang salihah adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu, istri yang salihah, ibu yang salihah, orang tua yang salihah, itu adalah modal penting untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang saleh dan salihah pula. Sehingga disebutkan dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnad beliau dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwa istri yang salihah adalah di antara sebab kebahagiaan seorang mukmin di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min sa'adati ibni Adam al-mar'atus salihah." Di antara kunci kebahagiaan seseorang di dunia ini adalah istri yang salihah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaidah yang pertama bagi siapa saja yang ingin mendidik putra-putrinya menjadi generasi yang saleh dan salihah, yaitu dia harus berusaha semaksimal mungkin mencarikan calon ibu yang baik bagi anak-anaknya. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala kemudian mengatakan, "Wa innama kanatil mar'atu salihatu juz'an min sa'adatil mar'i." Istri yang salihah itu adalah di antara kunci kebahagiaan seseorang, li'anna fiha sifatin la tatawaffaru illa fi salihati minan nisa. Karena wanita salihah itu memiliki sifat, memiliki karakter, memiliki perangai baik yang tidak dimiliki oleh wanita lain. Apa contohnya? Kal ikhlas. Istri salihah itu ikhlas, tulus dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Itu istri salihah. Dia tulus ketika menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya di rumahnya.
di rumah dia bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Dia laksanakan itu penuh dengan keikhlasan, penuh dengan ketulusan. Dia laksanakan sepenuh hati, tidak dengan jengkel, tidak merasa kenapa harus wanita yang melakukan ini. Bukankah pemimpin keluarganya adalah suaminya, yang seharusnya mendidik adalah suaminya? Tidak demikian. Wanita salihah, dia bertakwa kepada Allah, melaksanakan tanggung jawab itu penuh dengan ketulusan dan keikhlasan. Wan nushi, begitu pula wanita salihah itu mudah untuk memberi masukan yang baik. Memberi masukan yang baik kepada suaminya, begitu pula dia mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anaknya. Wassidqi, wanita salihah itu berperangai jujur, bersifat jujur. Itu adalah modal yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Suami istri itu akan menjadi pasangan yang bahagia manakala satu dengan yang lainnya saling jujur. Sebuah rumah tangga akan hancur, akan rusak ketika salah satu atau dua-duanya menjadi pasangan yang tidak jujur. Lah, sifat jujur itu ditemukan pada diri seorang istri yang salihah. Jujur ketika dia berinteraksi dengan suaminya, begitu pula dia jujur kepada anak-anaknya. Istri salihah jujur kepada anak-anaknya, mencontohkan kejujuran kepada anak-anaknya. Kita semuanya sudah tahu bahwa anak-anak itu sangat mudah mencontoh orang tuanya. Atau hal yang paling dasar bagi seorang anak untuk menjadi karakter dan sifat dia adalah dengan dia mengikuti apa yang dia lihat. Dia mengikuti orang tuanya. Jika anak-anak itu melihat orang tuanya jujur, maka insya Allah mereka pun akan menjadi putra-putri yang jujur. Sebaliknya jika orang tua itu adalah orang tua yang tidak jujur, orang tua yang mudah berbohong, menipu, masya Allah waliyadzubillah, maka anaknya minimal akan sama seperti orang tuanya atau bahkan lebih berat dari orang tuanya, lebih parah dari orang tuanya. Di mana kita menemukan pasangan yang jujur? Pada diri istri yang solehah, pada seorang ibu yang solehah. Bagaimana kita mendidik anak agar menjadi anak-anak yang jujur? Dengan cara kita mencarikan ibu solehah yang berkarakter, yang bersifat jujur. Wal amanah. Ibu yang solehah juga mencontohkan, membiasakan mendidik anaknya menjadi anak-anak yang amanah, yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Seorang ibu yang solehah mencontohkan kepada anak-anaknya, misalnya dia amanah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Ketika waktunya sholat tiba, maka ibu yang solehah mencontohkan bagaimana mereka melaksanakan sholat pada waktunya, tidak ditunda-tunda, dengan cara yang benar seperti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti itu akan dilihat oleh anak-anak. Anak-anak akan mencontoh ibunya sholat tepat waktu, ibunya tidak menunda-nunda, ibunya sholat dengan khusyuk, sholat dengan baik, tidak terburu-buru, ibunya sholat dengan tata cara yang benar. Anak akan meniru, anak akan mencontoh, akan melihat, melakukan hal seperti yang dia lihat. Di mana kita mendapatkan contoh seperti itu? Pada diri ibu yang solehah, pada diri istri yang solehah. Itulah mengapa harus dicarikan calon ibu yang solehah. Wal wafa, menepati janji. Itu juga karakter dasar yang sangat penting. Seorang ibu yang solehah mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menepati janji. Jika sudah berjanji maka tidak boleh diingkari. Anak-anak akan melihat jika orang tuanya memiliki karakter seperti itu, mereka pun akan mencontoh dan mengikuti. Wa hifdzil mal, istri yang solehah, ibu yang solehah akan mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menjaga harta, tidak membuang-buang harta dalam hal yang sia-sia. Apalagi seperti zaman sekarang yang dengan kemajuan teknologi, walhamdulillah, semuanya menjadi mudah. Belanja misalnya, dulu orang mau belanja itu harus keluar keringat, harus keluar dari rumah, pergi jauh, capek-capek naik kendaraan, nggak punya kendaraan sendiri harus naik kendaraan umum, masya Allah, capek mau belanja. Sekarang tidak demikian, orang mau belanja apa saja bisa di rumah, bisa sambil rebahan, masya Allah. Dengan mudahnya semua yang kita cari bisa kita dapatkan dengan
HP kita, dengan handphone kita. Nah, seorang ibu yang salihah akan mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menjaga harta. Meskipun sekarang kita dengan mudah bisa belanja apa saja, namun tetap syariat Allah adalah kita dilarang untuk menghambur-hamburkan harta. Jika sesuatu itu tidak kita butuhkan atau kurang urgen atau masih ada yang lain yang bisa kita gunakan, maka tidak perlu kita membeli yang baru, tidak perlu mencari lagi yang lain. Nah, pakaian misalnya, pakaian yang ada masih bagus, masih muat dipakai, belum kekecilan, belum sobek, belum rusak misalnya, maka tidak perlu kita membeli yang baru. Apalagi hanya mengikuti, ini misalnya kan tahun baru, ya bajunya harus baru. Ini kan lebaran, bajunya harus baru. Meskipun boleh-boleh saja. Di hari lebaran, di hari raya, memang itu adalah hari bahagia bagi umat Islam. Di hari raya semua umat Islam harus bahagia. Boleh, agar anak-anak kita merasa bahagia, kita belikan baju baru. Boleh, itu tidak terlarang. Namun tetap dalam kadar yang dibenarkan dalam syariat Islam. Bukan kemudian membuang-buang harta, bahkan sampai tidak terpakai begitu pakaiannya karena saking banyaknya, tidak sempat diurus, tidak sempat dirapikan dan seterusnya. Itu baru pakaian. Begitu pula yang lain, makanan misalnya. Sekarang kita membeli makanan sangat mudah. Dulu mau cari makanan yang tidak ada di rumah itu harus keluar, harus panas-panasan, harus antri dan seterusnya. Sekarang mau beli makanan apa saja dengan mudahnya kita bisa dapatkan dengan handphone kita. Maka tetap kita harus ajarkan anak-anak kita menjadi orang yang menjaga harta. Makan secukupnya. Tidak boleh berlebihan. Berlebihan dalam porsi maupun berlebihan dalam harganya. Berlebihan dalam jenisnya. Yaitu jika makanan itu jenisnya terlalu mewah begitu, itu maksudnya di luar kemampuan kita, maka tidak boleh. Dan seterusnya. Siapa yang bisa mengajarkan kepada anak kita ilmu seperti itu? Siapa yang bisa mengajarkan mereka berhemat, mengajarkan mereka menjadi orang yang sederhana? Yang bisa mengajarkan adalah ibu mereka yang salihah. Makanya kita sebagai suami harus mencarikan calon ibu yang salihah. Wahtiramiz zauj, menghormati suami, menghormati orang tua, menghormati orang lain. Siapa yang bisa mengajarkan? Ibu yang salihah. Banyak di zaman-zaman sekarang anak-anak karena mereka terlalu sibuk, mereka terlalu sering menonton acara di media-media, baik televisi, handphone maupun yang lainnya. Anak-anak zaman sekarang terlalu sibuk menonton, mengikuti acara-acara di berbagai media. Mereka kurang terbiasa hidup di dunia nyata begitu. Mereka seringnya hidup di dunia maya, tidak hidup di dunia nyata. Sehingga apa yang terjadi ketika mereka hidup di dunia nyata, mereka tidak memiliki karakter yang baik, tidak memiliki perangai yang baik, tidak hormat kepada yang lebih tua, tidak sayang kepada yang sesama, yang seumuran. Siapa yang bisa mengajarkan seperti itu? Yang pertama adalah ibu yang baik. Maka harus dicarikan calon ibu yang baik. Wasyanatil irdi, menjaga kehormatan. Laki-laki maupun wanita diperintahkan menjaga kehormatan. Tidak boleh mengumbar aurat, tidak boleh berkata-kata kotor, tidak boleh menceritakan hal-hal yang itu adalah rahasia, dan seterusnya. Siapa yang bisa mengajarkan? Pertama adalah ibu yang baik. Wa husni tarbiyati lil aulad, dan mendidik dengan sebaik-baik mungkin. Itu beberapa contoh disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Manfaat seorang laki-laki itu mencari pasangan hidup yang salihah. Karena yang pertama kali mendidik anak-anaknya adalah istrinya dia atau ibu dari anak-anak tersebut. Sehingga siapa saja di antara kita ingin mendidik anak dengan pendidikan yang baik, harus melakukan langkah pertama ini dengan tepat. Apa itu? Mencarikan pasangan hidup yang salihah, mencarikan ibu yang salihah bagi anak-anak kita. Dan jika kita sekarang telah menjadi ibu rumah tangga, kita sudah menjadi ibu-ibu, sudah memiliki putra-putri, walhamdulillah, diberi karunia oleh Allah berupa putra-putri, walhamdulillah, maka kewajiban kita setelah mempelajari ini adalah kita memperbaiki diri kita masing-masing.
Suami memperbaiki diri, berusaha menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya. Begitu pula seorang istri, seorang ibu memperbaiki diri, berusaha menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Karena anak-anak akan melihat semua apa yang kita lakukan, mereka akan mengikuti apa yang kita lakukan. Harus memberi contoh yang baik kepada anak-anak kita. Na'am. Wallahu a'lam bissawab. Demikian kaidah pertama yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam risalah ini. Taib. Apa ada pertanyaan? Naam. Taib. Taib, sambil menunggu pertanyaan. Naam. Pertanyaannya, bila seorang istri ingin mendidik keluarga dengan baik sesuai syariat, tapi tidak didukung oleh suami, apa yang harus kita lakukan? Taib. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Ketika seorang istri ingin mendidik anak-anaknya dengan didikan yang sesuai syariat, namun ternyata tidak didukung oleh suami, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan untuk apa? Pertolongan untuk memberi hidayah kepada suami agar Allah membukakan hatinya menerima kebaikan-kebaikan agama Islam, menerima kebenaran-kebenaran dalam agama Islam, sehingga dia tidak menghalangi istrinya ketika akan mengajarkan kebaikan itu kepada anak-anaknya. Nah, kemudian yang kedua yang harus dilakukan adalah terus berusaha. Terus berusaha atau tetap berusaha melanjutkan pendidikan yang baik itu kepada anak-anaknya. Sambil jalan, sambil difahamkan suaminya, sambil terus berusaha, maka semoga dengan berjalannya waktu Allah Subhanahu wa taala akan membukakan hati suaminya. Misalnya ya, mungkin yang dimaksudkan dalam pertanyaan ini adalah misalnya contoh mudah saja, misalnya dalam pakaian misalnya. Ibu sudah tahu misalnya bahwa anak laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang isbal, yang menutupi mata kakinya. Tapi bapaknya belum tahu karena bapaknya mungkin belum pernah mendengar tentang itu, belum pernah mengikuti pengajian tentang itu. Sehingga ketika sang ibu ingin membiasakan anaknya menggunakan pakaian seperti itu, bapak tidak setuju. Maka yang perlu dilakukan pertama tadi berdoa kepada Allah untuk diberikan hidayah kepada semua anggota keluarga, suami, istri dan anak-anak. Yang kedua, usaha seperti itu terus dilakukan. Jangan sampai berhenti, jangan sampai di stop usahanya. Terus dilakukan dengan cara yang baik. Misalnya sedikit demi sedikit. Kalau yang belum boleh dipotong, misalnya seragam sekolah, seragam sekolahnya belum boleh dipotong oleh orang tuanya, oleh bapaknya, maka kita biasakan dari pakaian yang biasa dipakai di rumah, celana yang biasa dipakai di rumah dulu yang dipotong, yang buat sesuai dengan syariat Islam. Baru setelah itu pakaian untuk sholatnya, pakaian untuk sekolahnya, hingga lama-kelamaan semua pakaiannya bisa sesuai dengan syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana misalnya dulu kita mendidik dengan tidak sesuai syariat? Di saat kita sudah dewasa, alhamdulillah dapat hidayah. Apakah itu juga bagian dari pahala orang tua sebagai tanggung jawabnya? Mungkin maksudnya adalah dulu mendidik tidak sesuai dengan syariat, dan setelah sekarang mendapatkan hidayah berusaha untuk mendidik sesuai dengan syariat. Apakah itu termasuk ladang pahala bagi orang tuanya? Maka jawabannya adalah iya. Dan ini dialami oleh banyak kaum muslimin dan muslimah. Misalnya, mohon maaf ini contoh saja ya. Misalnya dulu kita biasa mendidik anak kita untuk nyanyi, baik nyanyian anak-anak maupun nyanyian-nyanyian orang dewasa. Biasa kita ajarkan mereka nyanyi, bahkan kita ajak bareng untuk bernyanyi bersama keluarga.
Sekarang alhamdulillah kita diberi hidayah dan diberi ilmu. Ternyata musik itu haram. Maka kita berusaha sekarang memahamkan kepada anak kita tentang kebenaran tersebut. Bahwa musik itu haram. Diajarkan pelan-pelan. Bahwa ternyata nyanyi itu tidak boleh, nak. Nyanyi itu ternyata serulingnya syaitan. Nyanyi itu ternyata disenangi oleh syaitan dan tidak disenangi oleh Allah, tidak disenangi oleh malaikat. Kira-kira ditanya saja anaknya, kamu senang berteman dengan malaikat atau senang berteman dengan syaitan? Tentunya akan menjawab senang berteman dengan malaikat. Saya senang kalau saya hidupnya dinaungi oleh malaikat dan jauh dari para syaitan. Naam, maka setelah itu kita mulai melakukan pendidikan yang lebih lanjut. Berarti mulai sekarang jangan nyanyi. Mulai sekarang jangan terbiasa mendengarkan musik. Mulai sekarang misalnya di rumah ada kaset, ada CD, ada flash disk, ada alat-alat yang itu biasa digunakan sebagai media untuk mendengarkan musik. Mulai sekarang alat-alat itu kita singkirkan. Naam, kita misalnya tidak harus dibuang ya, bisa disingkirkan, bisa disimpan atau dijual mungkin. Intinya semua alat itu kita singkirkan, tidak ada lagi alat itu sehingga kita dan keluarga bisa terbiasa menjauhi musik sehingga kita pun selamat bersama keluarga kita di dunia dan di akhirat. Naam. Sudah nggih? 2 pertanyaan nggih. Taib. Jazakumullahu khairan kepada seluruh jamaah muslimin dan muslimah yang mengikuti kajian kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya kaidah-kaidah yang lain terkait dengan pendidikan anak. Pada pertemuan kali ini tadi kita baru membaca muqaddimah dan kaidah yang pertama dan alhamdulillah kita telah banyak mendapatkan faedah dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Dengan demikian semoga kita terus bersemangat mengikuti kajian-kajian tentang tentang kaidah mendidik anak agar kita menjadi orang tua yang benar dan baik dalam mendidik anak kita sehingga nanti kita menjadi keluarga yang semuanya diridai oleh Allah dan bersama-sama bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.